Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma'adaqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa jami' masyayikhina wa auladina wa banatina wa dzurriyyina wa zawjatina wa nakhussu khasatal hadrati Syekh bi Abdul Mutin Muhammad Nawawi bin Umar Jawi Al-Bantani wa hadrati Syekh Imam Habib Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah Rahmanir Rahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Kita lanjut halaman 159. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharin amin. Faslun fi syurutin liqabulis salati. Faslun ay hadza faslun di dalam syarat-syarat, di dalam menjelaskan syarat-syarat untuk diterimanya salat. Jadi kalau kita belajar fikih, belajar usul fikih itu nanti syarat banyak. Ada syarat wajib, ada syarat sah, ya. Nah di sini sekarang ada syarat qabul, ya. Syarat sah itu apabila syarat-syarat terpenuhi maka ibadah dinyatakan sah, gitu. Syarat-syarat wajib apabila syarat-syarat terpenuhi maka dia atau seseorang mukallaf diwajibkan untuk beribadah. Kalau syarat-syarat qabul, syarat-syarat yang apabila dipenuhi maka diterimalah, ya. Kalau sekarang pembahasannya salat, maka syarat-syarat itu harus dipenuhi supaya salat kita itu diterima di sisi Allah. Wa syurita ma'a ma marra, dan disyaratkan beserta syarat yang telah lewat, minasyuruti, daripada syarat-syarat yang telah disebutkan, dijelaskan, liqabuliha ayat salati, untuk diterimanya salat, indallahi subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ayyaqsida biha wajhallahi ta'ala aidatahu wahdahu, ya. Yang pertama adalah syaratnya itu agar orang yang salat bertujuan, ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah, ikhlas karena Allah. Aidatahu, yaitu zat Allah, wahdahu, semata-mata. Jadi salat bukan untuk yang lainnya. Termasuk salat Jumat tuh, ya. Kalau salat harian sih kagak ada bayarannya. Kalau salat Jumat kan khatib ada bayarannya tuh, ya. Nah, kalau khatib Jumat, ya, terus dia khutbah tapi ingin mendapatkan bayaran, hati-hati itu. Ya, mendingan kita-kitaan nih yang sembahyang Jumat nyelonong aja ke masjid, pulang selesai. Kalau ada khatib, ya kan, habis sembahyang Jumat nungguin panitia dulu. nungguin panitia dulu. Mana nih panitia? Gua lagi cekalin kayaknya nih. Ya, nggak bisa kalau khatib pulang nyelonong begitu aja, ya kan, gitu. Nah, kalau di nyelonong aja amplopnya ketinggalan. Kalau itu yang dicari, ya, kalau itu yang dipengenin, udah berarti bukan liwajillahi lagi kalau begitu. Bukan karena Allah, tapi khutbahnya, sholatnya gara-gara amplop kalau gitu. Ya, repot tuh kalau begitu. Jadi mendingan kita Anda yang orang bawa-bawaan aja gitu, ya. Orang rendahan gitu. Daripada yang punya tugas khutbah lah apalah segala macam itu, kalau hatinya kagak beres, ya. Repot dah. Itu imamnya itu, khutbahnya, khatibnya begitu, ya.
khatibnya kagak beres, imamnya kagak beres. Itu makmumnya jadi gimana jadi kalau begitu? Ya kan? Imamnya jadi imam Jumat bukan karena Allah. Khatibnya khutbahnya bukan karena Allah, tapi karena nyari amplop gitu misalnya. Nah, itu nanti jamaahnya gimana kalau begitu, ya? Semasjid tuh jadi berantakan kalau begitu. Kan ngeri kalau begitu ya. Nah, ini repot kalau ibadah ya diembel-embelin dengan ya nyari duit lah bahasa kasarnya begitu ya. Maka yang kayak gini nih ya istilah kata memang betul-betul kita kudu apa ya, misalnya di musola ini nih, misalnya mau nyari khutbah begitu, mau nyari khatib, carilah orangnya yang betul-betul apa namanya kita pandang tuh orang yang memang udah bisa ikhlas begitu. Emang susah yang kayak gitu, susah ya itu. Tapi kudu kita memilih, jangan sekedar kita cari khatib misalnya buat Idul Fitri yang tenar, yang khutbahnya bisa bergema-gema, menggebu-gebu gitu, wah bikin orang bangkit. Ya kalau habis pulang kita ditungguin gimana jadinya, ya kan? Selesai khatib kita ditungguin, gitu. Dia kaki pulang, dipura-pura kencing, dipura-pura apa? Orang amplopnya belum dikasih, ya kan? Karena ada yang begitu orang, ya kan? Ada, ya kan? Nah, sambil nungguin disiapin amplopnya, pura-pura kencing lah, pura-pura ngobrol lah, apalah. Nah, tapi udah dikasih baru pulang, gitu. Yang kayak begini nih susah nih, ya. Nah, jadi ya upayain untuk kebenaran kita semuanya. Nah, itu salatnya itu betul-betul karena Allah, gitu. Itu susah tuh yang kayak begitu tuh ya, nyari orangnya. Yang kedua, la litam'i fi thawabi fil jannati wala lil harabi minal iqabi wal khafi minan nari. Bukan untuk niat karena ingin mendapatkan pahala supaya masuk surga. Wala lil harabi minal iqabi, dan juga tidak untuk menghindar dari siksaan atau hukuman, wal khaufi minan nari, atau takut dari neraka. Yang kedua, nggak boleh nih kita niat untuk mendapatkan pahala, ya saya sholat biar dapat pahala, salah itu termasuk, walaupun lumayan lah ya daripada tadi itu buat nyari duit gitu misalnya ya. Atau untuk menghindar dari selamat misalnya dari siksa api neraka, itu juga masih salah juga ya. Yang paling utama betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya nih Allah ngasih tahu sama kita, "Hei hambaku, surga udah saya tutup." Ya, surga udah saya tutup. Neraka udah saya tutup. Kira-kira kita mesti sembahyang enggak kalau begitu? Kalau seandainya kita sholat itu gara-gara pengen masuk surga, atau sholat kita untuk menghindar dari neraka begitu, terus ada wahyu kepada kita bahwa surga ditutup, neraka ditutup, udah kagak ada lagi yang masuk, kita merasa aman kali itu begitu ya. Gak ngapain lagi kalau gitu gue sholat, ya kan? Kan surga udah ditutup, neraka udah ditutup, ya kan? Berarti kita sholat kagak bisa buat masuk surga, dan juga kagak bisa menghindar dari neraka. Udah selesai semua kalau begitu. Nah, kalau itu akhirnya kita punya tujuan untuk sholat itu bisa masuk surga dan menghindar dari neraka, maka sholat kita bukan karena Allah, gitu. Padahal kan Allah nyuruhnya bagaimana? Innani anallah, ya, la ilaha illa ana fa'budni. La ilaha innani anallah, sesungguhnya aku katanya, bukan yang lain, adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, fa'budni, sembahlah saya, gitu. Jadi Allah yang nyuruh sembah dirinya. Bagaimana cara menyembahnya? Wa aqimis sholata lidzikri, kerjakan salat untuk mengingat saya, untuk beribadah kepada saya. Jadi salat bukan bukan masuk surga, bukan menghindar dari neraka, tapi untuk beribadah kepada Allah. Itu begitu. Itu memang begitu ayatnya, ya. Enggak ada wahai orang yang beriman, salatlah agar kamu masuk surga, salatlah agar kamu terhindar dari neraka. Yang Allah suruh adalah wa aqimis sholata lidzikri, gitu ya. Laksanakanlah salat untuk mengingat aku, gitu, kenal kepadaku, itu begitu. Ayat yang lain Allah bilang, ya, aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Itu penekanannya di situ. Ya, salat mencegah perbuatan keji dan mungkar dan merupakan zikir terbesar, ya,
zikir mengingat Allah yang paling besar, waladzikrullahi akbar. Ya. Jadi untuk mengingat Allah menggunakan zikir yang paling baik, menggunakan zikir yang paling besar, apa caranya? Salat gitu. Nah, berarti bukan untuk ya menghindar dari neraka atau supaya bisa masuk ke dalam surga begitu, ya, itu. Yang ketiga, au ayat luba biha sawaba wal jannata, ya. Atau dia meminta dengan melaksanakan salat agar diberikan pahala atau diberikan surga. Au yakhafa minal iqabi, atau dia terhindar daripada atau dia merasa takut daripada siksa binari karena masuk neraka. Ya. Au ayyusharrafa biha, ya, atau dia mencari ya kemuliaan melalui salat. Wa yunsaba ilaihi ta'ala, namun hal itu dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling jelek tuh, itu tuh yang terakhir tuh, ya, mencari kemuliaan melalui salat, ya. Wal awwalu a'la darajatil ikhlas. Yang pertama tuh yang karena Allah, ya, itu adalah paling tinggi derajatnya ikhlas. Segala ibadah, dalam hal ini salat misalnya, kalau memang dikerjakan dalam rangka menyembah Allah, nah itulah ikhlas yang paling tinggi, ya. Terus wasani ausatuha, ya, yang kedua itu pertengahan, pengen dapat pahala supaya masuk surga, ya, atau terhindar dari dosa kalau nanti masuk neraka, itu pertengahan. Wasalisu adnaha, yang paling rendah itu adalah yang ketiganya, mencari kemuliaan, ya. Fawara udalika, maka di luar itu, ya, di luar tiga yang tadi itu, riyaun wa sum'atun, adalah disebut sebagai riya. Riya itu berarti ibadah supaya pengen dilihat orang, ya, itu namanya riya. Wa sum'atun, dan sum'ah, ibadah tapi pengen didengar orang, itu begitu, ya. Biasanya tanda daripada riya dan sum'ah itu bagaimana? Ya, semangat dan tampil beda kalau dia ada di depan umum. Tapi semangat dan tampil bedanya hilang kalau dia sembahyang sendirian. Itu begitu, ya. Harus mestinya sama. Andaikan kita sholat sunnah di rumah nih, sholat duha, sholat witir itu di rumah, dengan sholat zuhur ke masjid kita pakai baju yang mana nih misalnya, ya, pakai baju koko warnanya putih. Di rumah samain juga paling nggak begitu. Jangan giliran sholat di rumah pakai kaos oblong, ya kan? Berarti kalau begitu antara sholat di musala atau sholat di masjid dengan sholat di rumah, padahal yang disembah kan Allah juga, ya kan? Tapi tampilannya beda begitu, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi itu alamat tuh daripada ya riya atau sum'ah. Masih banyak sebenarnya, ya, yang bisa kita jadikan, tapi itu udah menjadi indikasi awal kalau orang yang kayak begitu tuh, itu tandanya sudah riya dan sum'ah. Dari segi pakaiannya, dari segi ya tampilannya dan lain sebagainya, beda antara satu tempat dengan tempat yang lain, sementara yang disembah adalah Allah juga gitu. Jangan membedakan antara salat sunnah dengan salat wajib, ya. Kita salat sunnah, ya, yang disembah Allah, persyaratannya, rukun-rukunnya salat enggak ada yang beda, ya. Mulai dari takbir sampai salam, salat wajib dan salat sunnah sama semuanya. Apa yang beda, ya? Paling-paling niatnya doang, usolli sunnata, ya, usolli sunnata duha misalnya. Terus sama zuhur, usolli fardhu zuhri. Cuman itu doang, kata-kata itu doang tuh, fardhu dan sunnata. Yang lainnya udah sama. Adapun rakaatnya, ada salat yang sama persis, salat qobliyah zuhur, salat ba'diyah zuhur, hadisnya banyak yang menyatakan salat qobliyah zuhur 4 rakaat, salat ba'diyah zuhur 4 rakaat. Ya, berarti sama zuhur 4 rakaat sama kalau begitu. Salat asar begitu juga, qobliyahnya 4 rakaat, sama asarnya 4 rakaat sama kalau begitu, ya. Man shalla arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'da zuhri
harramallahu jasadahu 'alan nar kalau nggak salah begitu ya. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah haramkan tubuhnya masuk dalam neraka. Hadisnya itu sahih ya. Coba nanti cek kalau ada yang punya kitab Fiqh Sunnah pada salat qobliyah tuh ada tuh ya, mulai dari qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah asar, itu semuanya dijelaskan sampai ya mengkodoknya tuh ya. Salat qobliyah ba'diyah tuh kalau ketinggalan boleh dikodok. Qobliyah subuh ya, qobliyah subuh kan berarti sebelum subuh ya kan, berarti kalau kita sembahyang subuhnya kesiangan gimana? Nah, udah dicontohin sama Nabi pernah sembahyang subuh karena capek, lelah, habis perang, jalan jauh, akhirnya kesiangan. Tidurnya di lapangan. Bangun itu gara-gara kepanasan sinar matahari. Ya, bangun gara-gara matahari udah panas, baru bangun. Bilal yang tadi katanya mau bangunin, dia juga tidur juga. Ya, akhirnya udah salat subuh sesudah terbit matahari. Tapi salat qobliyah subuhnya Nabi kerjain juga. Qobliyah subuh baru subuh walaupun matahari sudah terbit. Jangan-jangan ini kebiasaan kita kalau begitu tuh ya. Oh, Nabi kan buat contoh doang. Cukup Nabi sekali kejadiannya begitu. Kalau kita mah jangan-jangan sering kali begitu ya kan. Ya. Iya. Pas bangun subuh udah jam 9 ya kan. Udah jemur kunut namanya kalau begitu. Ya. Itu ada aturannya. Tapi yang jelas sama. Maka dalam hal ini kita jangan membedakan ya antara satu salat dengan salat yang lain supaya memang nilai ikhlas itu sama-sama begitu ya. Kalau kita ke masjid emang pakai baju yang mana yang cakep gitu ya. Ya di rumah ya begitu juga. Karena kita ini ke masjid ke musala bukan gara-gara supaya dinilai cakep sama orang baju kita. Tapi karena memang untuk melaksanakan salat. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasan kamu. Artinya perhiasan kan yang indah-indah, yang bagus-bagus ya kan, ketika mau melaksanakan sholat menuju ke masjid. Ya, masjidnya itu artinya tempat sujud. Yang dimaksud dengan tempat sujud adalah melaksanakan sholat. Kalau begitu, sholat di masjid ataupun sholat di rumah, yang penting sholat, pakai perhiasan, pakai yang bagus gitu maksudnya, gitu ya kan. Jangan mentang-mentang sholat di rumah, ya kan. Kain yang tadi dipakai buat tidur, dipakai buat sholat, ya kan? Terus sholatnya pakai kaos oblong, gitu ya kan? Udah takbir setakbir-takbirnya, tasbihnya begitu. Giliran sembahyang di musola, jadi imam, wah takbir ihramnya panjang bener ya. mau mulain sampai nunggu kapan tuh saking panjang itu takbir begitu. Kalau di rumah udah bar aja kan. Jangan begitu. Nanti akibatnya diindikasikan bahwa salat yang sedemikian itu mengandung riya dan sum'ah jadinya gitu ya. Wa yakuna ma'kaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Dan hendaknya apa yang dimakannya dan apa yang dipakainya dan juga tempat sholatnya itu adalah dari yang halal. Ya. Kulu min thayyibati ma ya razaqahumullah. Makan yang baik yang Allah kasih. Maka untuk bisa diterima ibadah itu tidak bisa ya kita makan atau berpakaian itu diambil dari yang haram. Nabi menceritakan katanya itu rajulun aghbara ash'asa yamuddu yadahu ya rabbi ya rabbi. Ada orang yang Nabi ceritakan katanya rambutnya kusut, pakaiannya ya dekil begitu, lalu dia berdoa ya rabbi ya rabbi ya rabbi, wahai Tuhanku, Allahumma Allahumma, tapi wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dikenyangkan dia dengan barangnya haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin orang yang salatnya kayak gitu akan diterima di sisi Allah tuh ya. Jadi jangan kayak begitu, harus berupaya untuk mencari yang halal. Kalau udah kayak begitu tuh kita pikirin tuh ya, kalau koruptor tuh dia sembahyang apa kagak kalau begitu?
Ya. Korupsi 17 miliar, ya kan? Terus dipakai sembahyang, dipakai umroh, dipakai yang begitu mah jangankan buat umroh, buat haji ya. Buat sholat aja udah kagak diterima kalau sesuatu yang dimakannya dari hasil korupsi haram. Bajunya dibeli dari uang korupsi juga hukumnya haram, ya kan? Sejadahnya empuk banget, ya kan? Di rumahnya mungkin dibeli itu sejadah biar enak sembayangnya, tetap ngambilnya dari barang yang haram juga. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana dia bisa diterima ya salatnya lagi begitu. Nah ini maka bagi kita jangan ngikutin pendapat yang sekarang tuh, nyari yang haram aja susah katanya, apalagi yang halal katanya. Ya jangan gara-gara yang haram susah lalu nyari yang halal kaki kita kerjain, ya kan? Tetap memang udah aturannya bagi umat Islam itu tidak diperkenankan untuk mengambil barang yang haram, walaupun yang haram itu jauh lebih mudah untuk diperoleh, jauh lebih gampang untuk diperoleh, bahkan bisa jadi jauh lebih banyak untuk diperoleh. Tapi tetap kita harus mencari yang halal. Yang halal susah, yang halal keringetan, yang halal kemudian juga sedikit lagi jumlahnya. Tapi itu yang diperintahin, ya. Kalau yang haram gampang, banyak, tapi itu dilarang, harus kita tinggalkan. Kenapa? Bahayanya semua-muanya tadi itu merembet, ya. Gara-gara ngambil yang haram, sholat kita tidak sah. Terus giliran kita puasa, berbuka dengan barang yang haram, nggak sah lagi. Nanti giliran mau zakat, zakatnya dari barang yang haram lagi. Nah, repot kalau begitu, ya. Qala al-Imam Sahlun, berkata Imam Sahal, man lam yakun mat'amuhu min halalin, siapa saja yang makanannya tidak diambil dari barang yang halal, lam yukshaf an qalbihi hijabun, tidak akan tersingkap dari hatinya hijab apapun, ya. Artinya kita ini nih dalam hal beribadah, hati itu menjadi tempat, ya, pusat untuk kita bisa menghubungkan diri kita dengan Allah tuh. Ya. Kalau seandainya makanannya diambil dari makanan yang haram, maka koneksitas kita kepada Allah tertutup jadinya. Ya, gara-gara barang yang haram tadi itu, hubungan kita nih, hati kita kepada Allah itu putus kalau kita sholat tapi menggunakan makan yang haram, minum yang haram, pakaian yang haram. Jadi itu nggak ada hubungannya, hatinya tertutup. Ya, kalau kita istilahnya menghubungkan sesama teman kita melalui handphone kita, itu seolah-olah ya nomor handphone kita udah putus tuh sama teman kita tadi, atau mungkin dia diblokir tuh nomornya begitu, sehingga akhirnya tidak bisa menghubungi lagi. Nah, mencicipi makanan yang haram, minuman yang haram, itu berarti memblokir, ya, memblokir diri kita untuk bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya disebut dengan hijab namanya itu. Untuk membuka lagi bagaimana? Ganti makanannya, ya, harus makanan yang halal, makanan minuman yang halal. Wa tasara'at ilaihil uqubat, ya, dan akan menjadi cepat akan terrealisasinya siksaan atau hukuman. Wala tanfa'uhu salatuhu wala siyamuhu wala shadaqatuhu, dan tidak akan ada manfaat salatnya, puasanya, dan sedekahnya. Enggak ada nilainya jadinya itu. Allah udah bilang misalnya, ya, aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, kerjakan salat. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kan ada syaratnya. Supaya sholat itu bisa berfungsi sebagai alat pencegah kekejian dan kemungkaran, syaratnya orang yang sholat harus ikhlas tadi itu. Yang kedua harus menggunakan segala sesuatu yang dibutuhkan dari barang yang halal. Kalau yang ada, ya, yang dibutuhkan itu ternyata diambil dari yang haram, maka fungsi sholat sebagai pencegah yang keji dan munkar nggak berfungsi jadinya. Ya, nggak berfungsi. Jangan heran jadinya kalau sekarang itu banyak orang yang jahat,
baik jahat secara fisik maupun jahat secara undang-undang gitu. Kenapa? Udah lihat aja sholatnya, ya. Kalau sholatnya udah kagak beres, ya, apalagi dilandasi dengan makanan yang haram begitu misalnya, udah dapat dipastikan, ya, orangnya juga nanti kagak beres juga. Kalau tadi difungsikan sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, maka pada orang-orang yang biasa makan yang haram, ya, perbuatan keji dan munkar emang menjadi perbuatan dia jadinya. Kenapa? Fungsi sholatnya udah hilang. Kan sholat juga, iya sholat, tapi fungsi sholatnya hilang gara-gara menggunakan, ya, barang-barang yang haram. Nah, begitu juga puasa. Misalnya ada hadis, sumu tasehu, puasalah kamu biar kamu sehat. Apa artinya puasa? Ya supaya mendapatkan sehat saja. Tapi giliran berbuka atau giliran sahur menggunakan barang yang haram. Kenapa? Fungsi puasanya hilang. Ya, lebih-lebih lagi kalau yang sifatnya non fisik, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Enggak bakalan fungsi puasa bisa mengampunin dosa. Ya, kenapa? Karena dari barang yang haram dia makan, dia minum, dia berpakaian, ya. Maka kalau kita perhatikan nih, kita ngeri-ngeri juga nih. Ngeri kalau seandainya kita lihat, ya, mestinya kalau orang udah puasa sebulan, udah dilatih tuh, kan namanya udah enak dah tuh, ya, udah enak ke musola, udah enak ke masjid, ya, udah dilatih sembahyang tarawih, kan berat tuh sembahyang kan 23 rakaat kan banyak kalau begitu. Kalau udah dilatih sebulan untuk puasa, bisa baca Quran, bisa datang ke musola, bisa datang ke masjid, bisa salat banyak. Kenapa habis lebaran musolanya kosong lagi? Ya, kok musolanya kosong lagi? Padahal latihannya itu sebulan, itu kan cukup lama sebulan. Itu bukan sehari 2 hari, tapi 30 hari. Untuk mewakili bulan-bulan yang lain, biar nanti setelah selesai Ramadan, terbiasa tuh dengan kegiatan-kegiatan yang ada di musola atau di masjid, sholat, kumpul bersama, berjamaah dan sebagainya. Ternyata kagak berfungsi, seolah-olah habis dilatih sebulan. Ya, lihat aja dah, hari pertama sholat zuhur lebaran, ya, musola ada gitu orang itu. Jangan-jangan musolanya bisa dikunci, ya kan? Orang yang udah lebaran. Anehnya kalau kita pikir-pikir, oh dia lebaran di sono noh. Lah yang di sono kan lebaran kemarin juga. Iya, ada kan begitu kan? Emang begitu modelnya. Ya. Yang lebaran di sono masjidnya kosong. Yang lebaran kemarin juga musolanya kosong juga. Lah kepada kemana kalau begitu tuh jadinya? Ya, padahal kan orangnya tukar-tukaran. Mestinya yang di sini ke sono, di sono kan bisa salat berjamaah dengan bagus. Yang di sono kemarin di sini juga bisa melaksanakan salat berjamaah dengan bagus. Anehnya musolanya tetap kosong. Ya. Nah, ini kita perlu bertanya juga kalau begitu tuh puasa ada manfaatnya enggak kalau begitu dalam proses penambahan iman. Bukti bahwa penambahan iman itu ada, ya mestinya itu salatnya baik, ya kan? Datang ke musolanya berlanjut terus tuh begitu. Nah, ini mungkin karena puasa, ya, banyak perkara-perkara yang mungkin pada waktu berbuka dan lain sebagainya, banyak barang yang haram masuk kali ke mulut kita. Akhirnya tuh pas lebaran hari pertama, sholat zuhur, sholat asar, musola, masjid, ya, pada ketutup tuh masih. Ya, macam-macam dah. Salah satu diantaranya, pengurusnya semalam begadang, ya, malam takbiran, dipegang media, kocinya dia mesti tidur katanya, kan. Nah, salat zuhur gagal, bahkan sampai nggak azan tuh di musola, di masjid, ya kan, gara-gara yang megang kunci lagi lebaran gitu, ya. Nah ini kudu kita jaga-jaga nih, jangan sampai kita seperti itu jadinya. Wala shadaqatuhu, dan juga sedekahnya, ya. Yang namanya sedekah itu kan itu bisa menjalin hubungan baik antara sesama manusia mestinya, ya. Bagaimana kalau seandainya sedekah diambil dari barang yang haram? Apakah kemudian mampu membangun,
ya membangun jiwa yang baik antar orang yang diberi dengan orang yang memberi. Seolah-olah orang yang bersedekah dengan orang yang dikasih putus begitu aja tuh, ya. Nggak ada jalinan rasa-rasanya begitu. Padahal salah satu daripada sedekah, zakat dan lain sebagainya itu membangun bagaimana hubungan baik antara yang kaya dengan yang miskin. Buktinya apa? Maling makin banyak aja, ya kan? Maling makin banyak kan, kalau maling makin banyak kan tandanya kemiskinan, terus kesenjangan terjadi tuh kalau di situ, ya. Nah, ini kita perlu perhatikan kayak begitu. Wa qala Syekh Ali As-Sazali, berkata Syekh Ali As-Sazali, man akalal halala, siapa saja yang makan halal, la naqalbuhu, maka ya hatinya menjadi lembut, waraqqa, dan menjadi halus, wanara, dan bersinar, wa qalla naumuhu, dan sedikit tidurnya, walam yuhjab an hadratillahi ta'ala, dan tidak tertutup dari kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nih penting nih untuk kita jaga nih, kita perhatikan dari diri kita, ya. Bagaimana kita misalnya giliran disakitin orang, itu bisa enggak itu dalam waktu singkat kita memaafkannya walaupun dia masih gedeg sama kita. Ya. Itu susah tuh bagi orang tertentu, ya. Kalau dia misalnya disakitin sama orang lain, dimarahin sama orang lain, dendamnya berkepanjangan tuh begitu. Nah, yang kayak begini nih jadi ciri-ciri, ya, jadi bukti tuh kalau yang demikian itu tuh hatinya rusak gitu, ya. Orang yang gampang memberikan maaf, ya, orang yang mudah menerima apa saja kenyataan-kenyataan hidup yang ada pada dirinya, kemungkinan besar itulah orang yang ditandai sebagai orang yang berupaya untuk makan dari barang yang halal. Kalau makanannya haram, lawan-lawan daripada yang tadi itu jadi tuh lana qalbuhu, ya, katanya hatinya menjadi lembut, wah halus, kasar udah jadinya hatinya. Nara, yang mestinya bersinar, gelap jadinya hatinya. Terus tertutup dari kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari aja lawan daripada itu bukti bahwa dia adalah makan barang yang haram gitu. Wa man akala ghairal halali, maka siapa saja yang makan bukan dari barangnya halal, qasa qalbuhu, keras hatinya, wa ghalaza, ya, dan menjadi gelap atau keras, kasar, wa azlama, dan menjadi gelap, wa hujiba, dan tertutup an hadratillahi ta'ala, dari hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa katsura naumuhu, dan banyak tidurnya. Bulan puasa kan banyak yang bilang tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Lah, enak kalau gitu ya. Tidur aja bisa subuh bangun dan ntar maghrib ibadah kalau gitu namanya, ya kan? Hati-hati, tanda banyak tidur itu tanda bahwa dia banyak makan yang haram, tuh begitu, ya. Ini kaul ulama, ini nggak bisa dibantah, ya kan? Kalau kita mengatakan, wah kan gue puasa, gue tidur gue ibadah, ya apa nilainya? Ya, sholat yang kita kerjain aja kita mesti pertanyakan tuh apa nilainya? Di mana kita sadar, ya, kita sujud, kita rendahkan kepala kita setingkat dengan kaki kita mesti bertanya dulu, apa nilai ibadah kita tuh? Tidur kita bangga-banggain, ya kan? Mestinya kan kalau yang beneran gini kan, ya, yang beneran dikit, gua sholat dah hebat bener nih, sujudnya panjang, rukunya panjang, ya, itu mungkin yang perlu kita bisa banggain. Jangan tidur kita banggain. Gua mah tidur puasa, ya kan, kagak ngomongin orang. Iya, kagak ngomongin orang, malah tidur bisa ngomongin orang, lebih parah lagi, ya kan. Tidur sambil ngomongin orang, bahaya banget itu, ya kan. Waduh, ya kan. Yang begitu-begitu dijadiin dalil tuh, ya, buat katanya ini adalah sebagai ibadah, ya. Padahal di balik itu, kenapa dia kok lebih mudah tidur daripada beribadah? Salah satunya mungkin gara-gara makanannya itu haram tuh begitu. Ya, cek dah pada diri kita. Besok puasa itu banyakan tidur apa banyakan meleknya gitu, ya kan? Itu, ya. Wa qala Aliun al-Khawas, berkata Syekh Ali al-Khawas, man akala al-harama wa atala al-ibadata, siapa yang makan haram, siapa yang makan dari makanan yang haram, tapi bisa dia tuh berlama-lama untuk beribadah.
Katanya fahuwa kal hamami alladhi raqada ala baydin fasidin. Sama kedudukannya seperti burung merpati yang meniduri atau mengerami telur yang sudah tembusuk, tembuhuk. Ayam dah, Ayam biar dia istilahnya memang makhluk kayak gitu tuh, kalau telurnya tembuk dia kagak tahu itu, nggak tahu dia. Pokoknya kalau dia tahu kalau ayam itu dia netes, ya udah netes, emang waktunya netes. Tapi kalau dia disuruh tahu apakah itu ayam tuh telurnya tembuk atau tidak, dia kagak tahu. Jajalin aja nanti kalau kita punya ayam nih beberapa biji gitu, semua telur tembuk kasih satu ayam. Itu sepanjang-panjangnya tuh dikeremin terus menerus karena dia kagak tahu telurnya itu tembuk atau tidak. Tapi kalau telur yang bagus dia netes, itu dia tahu gara-gara dia netesnya begitu, Tapi kalau dia tembuk tuh ayam kagak tahu, burung juga kagak tahu. Selama-lamanya tuh selagi telur dia kagak netes, akan ditidurin terus, dieramin terus. Permasalahannya apa manfaat si ayam atau si burung ketika dia ngeremin telur yang sudah busuk gitu, itu nggak ada manfaatnya kalau begitu. Saya tahu begini karena dulu pernah miara ayam gitu kan. Miara ayam tuh kalau ayam telurnya tembuk udah busuk begitu, dia kagak tahu itu dikeremin aja terus. Tuh kalau kita kagak ambil telurnya, kalau kita kagak pisahin begitu, udah selama-lamanya ditidurin terus tuh telurnya, supaya dia bisa ini lagi telur lagi gitu, tuh telur tembuknya buangin, lepas dia. Kalau bisa mandiin tuh katanya kan ayamnya, biar dia sadar lagi tuh begitu, Nah ini perumpamaannya tuh sama seperti burung atau ayam ngeremin telur busuk. Kan berarti selama-lamanya telur tersebut dikeremin kagak akan menghasilkan anak gitu, nggak bakalan netes tuh telur begitu. Artinya ibadah yang dilakukan oleh orang tapi hasil dari proses makan yang haram, hasilnya nihil. Hasilnya akan sia-sia tuh begitu, Maka kalau dari sini nih seharusnya kita bisa berpandangan gitu kepada siapapun bahwa banyaknya harta kita perlu pertimbangkan kembali itu seperti itu. Dia orang kaya banget itu, duitnya banyak. Kita tanya dulu pakainya standar agama dah, itu harta yang dimilikinya halal atau haram gitu. Kalau enggak semuanya, sebagiannya, masih ada enggak sebagian hartanya yang haram, sebagiannya saja sudah merusak kesemuanya, kan ada bahasa tuh peristiwa katanya, peribahasa, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga gitu. Artinya apa? Dengan memakan uang yang sedikit tapi haram, itu bisa merubah uang yang halal menjadi rusak keseluruhannya jadinya. Nyampur begitu jadinya, Kalau dulu kita masih kenal sama blau buat nyuci itu dulu buat biruin pakaian tuh. Blaunya cuma sepotong, tapi kita masukin ke ember, biru tuh semua air, kan? Biru air tuh semua. Masih dulu kan nyai-nyai kita kan dulu kalau buat biruin pakaian tuh caranya pakai belau tuh Anak Sarah kagak kali belau udah kagak ada tuh kan. Nah itu kan artinya tuh belau yang sedikit kita masukin ke air seember, biru semuanya. Itu tandanya apa kalau gitu? Ada mungkin uang kita yang halal, tapi ada juga yang haram. Jangan-jangan yang haram lebih dominan akhirnya walaupun jumlahnya sedikit begitu. Nah, maka kudu hati-hati. Fa huwa yata'ibu nafsahu fi tulil maqami, maka dia kalau begitu membuat dirinya lelah di dalam berlama-lama berada dalam kedudukan tersebut, la yufarriqu syai'an, tidak akan menetaskan apapun, bal yakhruju madiran, akan tetapi hanya akan mengeluarkan sesuatu yang busuk, Jadi ayam atau telur atau burung lah yang mengerami telur yang tembuhuk, kalau kita bisa tuh. Nah, kita bilang begitu. Nah, itu artinya selama-lamanya dia duduk di situ,
selama-lamanya dia ngeremin tuh telur, tidak akan menghasilkan apa-apa. Sama, mungkin kita sholat panjang, kita baca Quran panjang, kita puasa ya panjang-panjang, lama-lama, dari Ramadan kita sambung lagi ke bulan Syawal, sambung lagi nanti mungkin Senin, Kemis dan lain sebagainya. Mungkin secara fisik puasa itu mungkin ada bagusnya kali ya, tapi dalam segi buat ibadah, kalau dia makan dari barang yang haram dalam proses berbuka, sahur dan sebagainya, bisa jadi puasanya akan menjadi tidak ada nilainya sama sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi thawbin bi asyrati darahim. Siapa yang salat ya dengan baju ya yang dibeli dengan ya 10 dirham, 100 ribu dah kalau kita bilang begitu. Wa fiha dirhamun min haramin, dan di dalam 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram. Di dalam 100 ribu ada 1000 gitu yang haram. Kan semestinya 99 ribunya halal tuh, 1000 haram tuh gitu ya. Sekali lagi, beli baju harganya 100 ribu, 99 ribu halal, tapi 1000-nya haram. Misalnya, lam tuqbal lahu salatun, tidak bakal diterima salatnya tadi itu, gara-gara duit 1000 yang haram bercampur dengan 99 ya ribu yang halal. Tuh bahayanya di situ tuh ya, bahwa uang haram itu lebih dominan merusak ya daripada memperbaiki yang sedikit tadi itu. Uang 99 ribu tidak mampu merubah 1000 yang haram, tapi 1000 yang haram bisa merusak 99 ribu yang lainnya. Itu bahayanya barang yang haram tuh ya. Rawahu al-Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Wa qala Ibnu Mas'udin, berkata Ibnu Mas'ud, majtama al-halal wal haram illa ghalabal haramul halala. Ya. Manakala ya bergabung antara halal dan haram, maka yang terjadi adalah kekalahan, atau yang haram akan mengalahkan yang halal. Itu begitu ya. Manakala gabung antara halal dan haram, maka yang haram mengalahkan yang halal, sekalipun yang haram sedikit. Itu begitu. Kayak tadi tuh ya. Duit di sini digambarkan 10 dirham. 1 dirham kan sisanya masih ada 9. 9 ngeroyok 1, kalah tuh yang 9. Ya, yang menang yang 1. Kenapa? Yang 1 itu haram. Yang haram merusak yang 9. Yang 9 tidak mampu berbuat apa-apa terhadap 1 yang haram tadi. Nah, maka kalau begitu ya jangan sampai ada sesuatu yang haram pada proses pencarian kita. Diupayain sesuai dengan pengetahuan kita yang paling mendasar dah, ya. Sesuai dengan zon kita bahwa yang kita cari adalah halal, itu begitu. Walaupun nggak sampai yakin banget. Kalau sekarang mau nyari yang yakin 100% halal, wah itu harus 1 kali itu yang ada, yaitu nungguin air hujan turun di genteng rumah kita. Tuh satu-satunya halal murni itu doang tuh. Yang lainnya udah kita kagak tahu, udah campur syubhat. Ya, ini duit kita yang kita dapetin nih dari dagang, dari mana itu kalau kita telusurin tuh, jangan-jangan tuh ya dari hasil orang korupsi nyebarin duit lagi sama kita tuh ya kan, tahu-tahu sampai kepada kita. Iya, sampai ke tangan kita. Jadi uang koruptor ya dibeliin apa akhirnya sampai ke kita gitu ya kan. Nah, itu ngerinya tuh kayak begitu. Maka kalau di abad sekarang ini nih, untuk mencari yang 100% halal udah susah dah ya. Dulu almarhum Kiai Abdul Hadi itu bilang begitu. Kalau kita punya tanah yang halal ya, yang diwarisin dari engkong-engkong kita dulu begitu. Nah, di situ kita diri, kemudian nungguin air hujan tuh katanya yang 100% halal. Yang lainnya udah kagak bisa ditemukan barang yang 100% halal. Tapi jangan kalau mencari yang halal susah lalu kemudian yang haram kita ambil. Ya, nggak boleh. Tetap harus kita mencari yang halal berdasarkan dugaan kita, berdasarkan zan kita bahwa itu halal. Itu udah ya
daripada yang betul-betul nyata-nyata haram untuk kita ambil, kita gunakan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifzal mursalin, sunnatul mamat muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhir wa qulubana wa qulubahum arifin wahdina wa yamsiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.